Menurut sumber rahasia di dalam istana, percakapan misterius antara permaisuri Camilla dan seorang aristokrat finansial secara tidak sengaja terdengar oleh Putri Anne selama gala tahunan. Bisik-bisik yang beredar menyebut bahwa pembicaraan itu menyangkut tak lebih dari pengalihan dana kerajaan ke luar negeri. Malam itu juga, Anne menghadap Raja Charles, menuduh perempuan yang selama ini ia puji di depan publik. Sejak saat itu, gerbang kekuasaan tertutup rapat, dan medan pertempuran diam-diam mulai terbentuk di dalam istana. Dikabarkan Charles kini tak lagi berbagi kamar dengan Camilla, dan setiap langkah di lorong-lorong kerajaan kini bergema dengan aroma pengkhianatan. Pertanyaan yang mengguncang seluruh Britania, apakah raja yang sudah tua ini berani membawa ratunya ke pengadilan? Atau membiarkan takhta runtuh dalam diam? Udara di Istana Windsor malam itu tebal dengan kemewahan dan kepura-puraan. Ratusan lampu kristal menyinari lantai marmer yang mengkilap, mencerminkan seragam militer yang rapi dan gaun malam yang megah, melukiskan potret sempurna tentang stabilitas monarki Britania. Ini adalah gala tahunan, di mana setiap rahasia dengan cermat diselimuti di balik senyum sopan. Putri Anne, terkenal karena kejujuran dan tatapannya yang tajam, bersandar pada tiang granit di sudut gelap galeri potret. Di usianya, gemerlap semu tak lagi menarik. Ia mengamati, ia memperhatikan para pencari kekuasaan, intrik-intrik yang berbisik, dan di atas segalanya, mereka yang paling dekat dengan takhta. Matanya berhenti pada sepasang orang yang telah menjauh dari keramaian, menyelinap ke sudut terpencil dekat balkon yang menghadap ke taman kerajaan. Itu Camilla dan Lord Taverner, seorang tokoh finansial yang dikenal di media karena investasi luasnya yang menjangkau benua. Camilla, jauh dari citra tenang dan baik hati yang ia tunjukkan ke kamera, membungkuk mendekati Taverner, wajahnya tegang penuh perhitungan, hampir seperti kelaparan. Matanya sesekali melirik pintu masuk, sikap waspada yang jarang terlihat pada seseorang yang begitu terbiasa dengan protokol kerajaan. Lord Taverner mengenakan jas ekor hitam yang rapi, hanya memberi anggukan tipis. Wajahnya semakin suram di bawah cahaya redup lampu di dekatnya. Anne, yang telah lama hidup di balik dinding emas istana, langsung tahu. Ini bukan obrolan biasa. Ia bergerak diam-diam, menempatkan dirinya di belakang layar antik yang diukir rumit. Dari sana, bahkan bisikan paling pelan pun terdengar jelas, dibawa oleh udara dingin yang berhembus dari balkon. Dalam sekejap, ia menangkap frasa-frasa dingin dan tepat bagai pisau bedah. Camilla berbicara tentang perlunya bertindak cepat. Ia menekankan dana pribadi kerajaan dengan nada kepemilikan yang membuat Anne merinding. Lord Taverner menyebut portofolio investasi mode mewah, tirai sempurna untuk mengalihkan aset ke rekening pribadi. Percakapan itu berlangsung kurang dari 2 menit, namun cukup membuat darah Anne membeku. Ini adalah rencana yang dirancang dengan cermat, untuk mencuci uang dan mengalihkan kekayaan publik ke kantong pribadi, disamarkan sebagai bisnis sah atau amal. Kejutan yang melanda Anne bukanlah rasa takut, melainkan kengerian atas pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap kepercayaan, terhadap takhta, dan terhadap saudara lelaki yang sangat ia sayangi. Terbebani oleh rahasia mengerikan ini, ia tak bisa lagi menahan parade senyum palsu di gala tersebut. Ia menyelinap keluar dari aula besar dan mencari ruang studi pribadi Raja Charles, di mana cahaya lampu cukup terang untuk membaca. Anne tidak membuang waktu. Mata yang biasanya tegas kini menyala dengan keberatan yang jarang terlihat, membuat Charles duduk tegak. "Charles," katanya, suara rendah namun mantap, bebas dari keraguan atau emosi berlebihan. "Aus yang akan kukatakan mungkin menyakitimu, tapi ini kebenaran. Aku mendengar Camilla berbicara dengan Taverner. Big Spiritsina mengelikan dana itu." Charles menghela napas lelah. Ia selalu mempercayai kejujuran adiknya, tapi ini istrinya, perempuan yang ia percayai dan agungkan di depan bangsa. Awalnya, ia menolak, berpegang pada akal sehat. "Anne, apakah kamu yakin Camilla telah bekerja keras untuk kepercayaan pelestarian selama beberapa tahun terakhir? Mungkin kamu salah dengar." Anne tidak membantah. Ia tahu Charles sedang berlindung dalam pertahanan. Hatinya melindungi istrinya dari tuduhan. Ia hanya menatap sang raja, matanya tenang, tak goyah, bebas dari kesan menyalahkan atau dramatisasi. Tatapan itu bagai cermin yang memantulkan kebenaran. "Aku tidak salah dengar." Justru ketenangan dingin Anne lah yang membuat Charles terguncang. Ia tahu adiknya takkan mengambil risiko stabilitas monarki hanya karena kesalahpahaman. Saat Anne meninggalkan ruangan, keheningan berat menyelimuti. Charles kembali ke kursinya, namun tak bisa tenang. Kepercayaannya pada Camilla telah goyah, bukan hanya karena kata-kata Anne, melainkan karena tekad tak tergoyahkan di mata adiknya. Ia mencoba mengenyahkan keraguan, tapi pikirannya mulai memutar ulang detail-detail kecil malam itu. Camilla menolak gelas sampahnya berkualitas tinggi yang ia bawa sendiri, dengan alasan sakit kepala. Ia menggenggam tasnya terlalu erat, gerakan tak perlu di istana yang sangat dijaga. Dan yang paling mengkhawatirkan,
kehilangan waktu selama 15 menit sebelum kembali bersama Taverner. Ia sempat mengabaikan momen-momen itu sebagai akibat kelelahannya. Namun kini, dengan peringatan Anne bergema di benaknya, setiap gerak Camilla terasa mencurigakan. Charles menatap kosong, gelas di tangannya bergetar. Kepercayaannya tak lagi utuh. Benih pengkhianatan yang ditanam di tengah gala paling megah itu, kini mulai tumbuh di hati sang raja. Setelah gala berakhir, Camilla tak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Justru ia tampak tenang. Jenis ketenangan yang menyeramkan, lahir dari perencanaan matang. Ia tahu tatapan tajam Putri Anne telah menembus topengnya, dan benih keraguan telah berakar di pikiran Charles. Tugas sekarang adalah bertindak cepat, merajut labirin keuangan yang rumit hingga tak bisa dilacak. Pagi harinya, Camilla memanggil Sir Julian, pengawas keuangan terpercaya yang telah melayani monarki selama beberapa generasi. Sir Julian adalah lelaki tua, setia buta pada takhta, namun mudah terpengaruh oleh janji kehormatan dan prestis. Di kantornya yang nyaman, Camilla tak menggunakan ancaman. Sebaliknya, ia berbicara dengan nada manis, menekankan bahwa tindakannya penting untuk menjaga stabilitas keuangan kerajaan dari risiko investasi. Ia memerintahkan Sir Julian untuk segera menyesuaikan catatan keuangan Yayasan Pelestarian Kerajaan, sebuah lembaga Mallenbarn yang mendanai proyek seni dan lingkungan. Sempurna sebagai setirai untuk menyembunyikan jumlah besar penyamaran itu berlangsung dalam diam total. Jaringan transaksi kompleks dirajut, saham diperdagangkan melalui perusahaan cangkang di luar negeri, investasi di koleksi seni langka yang dinilai terlalu tinggi, serta serangkaian sumbangan amal rahasia ke dana-dana pribadi baru. Setiap transaksi didukung invoice, tanda tangan, dan dokumen, membentuk perisai hukum yang rapat. Camilla yakin, bahkan auditor paling tajam pun akan melihatnya sebagai strategi investasi berisiko, namun sah, bukan pengalihan dana. Untuk memperkuat citranya, Camilla memperluas kehadiran publiknya. Ia mengatur acara amal mewah, tampil dengan senyum cerah, memeluk anak-anak, dan memberikan pidato tentang pentingnya budaya dan lingkungan. Media memujinya sebagai permaisuri yang penuh kasih sayang, membungkam segala kecurigaan. Sementara itu, di sudut lain istana, Putri Anne memimpin perang diam-diamnya sendiri. Ia secara diam-diam mendekati Eleanor Vance, seorang akuntan keuangan yang terkenal jujur dan memiliki ingatan luar biasa terhadap angka-angka. Pertemuan mereka berlangsung rahasia, di taman terpencil yang jarang dikunjungi. Anne hanya mengungkapkan cukup informasi, berbicara tentang ketidakteraturan yang perlu klarifikasi dalam transaksi terbaru Yayasan Pelestarian. Eleanor, dipandu insting profesionalnya, merasakan bobot masalah ini dan setuju membantu secara diam-diam mengekstrak catatan transfer internal. Setiap hari yang berlalu adalah pertempuran pikiran. Anne menjaga jarak hati-hati dari Charles untuk menghindari pengawasan Camilla. Sebaliknya, Camilla semakin terbuka menunjukkan kasih sayang kepada Charles di depan umum. Meski matanya sesekali melirik Anne dengan waspada dingin, instingnya memperingatkannya. Seekor ular sedang bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia mulai mengganti kode akses aman, menghapus catatan panggilan rahasia, dan memperketat pengawasan terhadap Sir Julian. Ketegangan di istana terasa nyata, tajam hingga seolah bisa membelah udara. Staf mulai menyadari dinginnya hubungan antara dua menantu raja, serta suasana muram tak biasa yang menyelimuti sang raja. Di sore hari yang diguyur hujan, Sir Julian menyelesaikan langkah terakhir, mentransfer jumlah terbesar hingga saat ini dari dana Yayasan Pelestarian ke sebuah dana swasta di Swiss. Tak lama setelah itu, Camilla menerima konfirmasi bahwa tugas telah selesai. Ia tersenyum, yakin rencananya telah aman. Namun pada saat bersamaan, di ruang kerja Eleanor Vance, layar komputer berkedip dengan peringatan merah. Transaksi anomali yang jauh melampaui batas wajar telah dilakukan. Jumlah besar itu lenyap dari pengawasan kas negara, dengan rapi diselipkan ke dalam penutup sempurna Camilla. Informasi itu segera sampai ke Anne. Charles, yang tengah berjuang melawan keraguan dan rasa hormat pribadi, menerima kabar tersebut. Bukan lagi peringatan samar, ini bukti nyata pelanggaran keuangan. Pertahanan di mata Charles akhirnya runtuh. Kekecewaan dan rasa dikhianati meluap dalam dirinya, mendorongnya untuk bertindak. Raja Charles, wajahnya berat oleh tekad, meninggalkan sisa keraguan dan menatap peta keuangan di hadapannya. Dengan suara dingin dan tak bisa ditawar, ia memberikan perintah kepada petugas utama rumah tangga kerajaan, rekrut tim audit independen. Lakukan penyelidikan secara diam-diam, dan dalam keadaan apapun, Madame Bertius dan Camilla tahu. Lampu di ruang studi Raja Charles diredupkan hingga tingkat paling rendah, menciptakan suasana intim namun tegang, sama sekali terpisah dari kemegahan yang ada di luar dinding istana. Charles, yang biasanya tampil di depan publik dengan ketenangan bermartabat, kini membawa beban jelas. Kelelahan dan penderitaan. Ia tidak hanya harus menyembunyikan penyelidikan, tetapi juga menjaga citra harmoni rumah tangga bersama istri yang ia curigai.
Beban kepura-puraan itu menekan dada sang raja. Ia memutuskan hanya akan mempercayai Anne dalam hal ini. Ia khawatir siapapun bisa menjadi informan Camilla atau terpengaruh oleh pesonanya dan otoritasnya. Secara rahasia, ia merekrut tim audit independen, para ahli keuangan elit dari luar lingkaran kerajaan, dengan satu tujuan tunggal. Lacak jumlah besar yang lenyap, fokus pada transfer ke rekening Swiss rahasia. Semua komunikasi dengan tim tersebut dienkripsi dan dilakukan di tengah malam. Putri Anne menjadi utusan diam-diamnya, menyampaikan informasi dan menjaga kerahasiaan auditor. Sementara para ahli keuangan menyelami angka-angka dan kode transaksi internasional, Anne mengambil tugas yang lebih berisiko, mendekati Camilla. Untuk menghilangkan kecurigaan, Anne mengubah sikapnya. Ia berpura-pura hangat terhadap menantu raja, bergabung dalam acara sosial yang sebelumnya ia hindari, pertemuan teh privat, kunjungan galeri seni, bahkan diskusi tentang desain perhiasan. Ini adalah pertunjukan hebat dari kepura-puraan. Anne, yang menghargai kejujuran di atas segalanya, membenci peran ini, namun ia tahu ini diperlukan. Selama pertemuan-pertemuan itu, Anne secara halus menggali petunjuk. Ia mendengarkan setiap sebutan tentang proyek amal baru, mitra bisnis jauh, atau keluhan singkat tentang kompleksitas keuangan. Ia mempelajari mata Camilla dengan cermat. Kadang-kadang, matanya berkilau dengan kepercayaan diri yang hampir sombong, menunjukkan keyakinannya bahwa ia masih memiliki kendali penuh. Namun Camilla bukan lawan biasa. Ia tajam dan licik. Kenaikannya ke posisi kekuasaan bukan sekadar keberuntungan. Ia seperti haudi dingin yang menyelimuti istana. Perubahan halus namun tak terbantahkan dalam sikap Charles. Sang raja tetap sopan, namun kehangatan telah hilang. Digantikan jarak yang waspada, seolah ia menyimpan rahasia yang tak terucap. Keramahan tiba-tiba Anne justru memperkuat kecurigaan Camilla. Putri Anne bukan tipe yang suka berpura-pura, dan antusiasme barunya terasa sangat tidak alami. Insting permaisuri semakin tajam. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Charles benar-benar percaya? Apakah mereka sedang bergerak melawan dirinya di belakang punggungnya? Camilla membalas dengan strateginya sendiri, meniru musuhnya. Ia diam-diam mengirim agen-agen pribadinya untuk memantau orang-orang terdekat Charles, fokusnya pada pegawai baru di administrasi kerajaan. Orang-orang luar yang tak terhubung dengan lingkaran dalam lama. Ia memerintahkan penyelidikan atas riwayat keuangan mereka, mencari kaitan dengan firma audit. Penyelidikan rahasia ini mengubah istana menjadi papan catur mematikan. Kedua belah pihak bergerak dalam diam, setiap langkah dihitung dengan presisi. Di malam yang menentukan, Camilla menerima laporan singkat dari pengawasnya. Laporan itu mengidentifikasi seorang pria misterius yang bertemu dengan petugas utama raja di tengah malam. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa ia adalah auditor senior dari sebuah konglomerasi keuangan swasta, sama sekali tak terkait dengan operasi rutin kerajaan. Senyum dingin merekah di wajah Camilla. Ia tak butuh bukti tambahan lagi. Charles dan Anne sedang menyelidikinya. Rasa dikhianati tidak membuatnya runtuh, justru memicu insting bertahan yang kejam. Camilla tahu, menghilangkan bukti dan merusak kredibilitas penyelidik akan menjamin keselamatannya. Ia segera mulai merancang serangan balik, langkah berani dan lebih terbuka, untuk mendekati ketidakbersalahannya dan menyeret Anne ke dalam jaring kecurigaan. Camilla bergerak cepat dan tegas, memilih gala amal kerajaan tahunan, acara yang dipenuhi media, sebagai panggung sempurna untuk manuvernya. Ia tahu ini satu-satunya kesempatan untuk memperkuat citra ketulusan dan keharmonisan keluarga sebelum penyelidikan rahasia Charles menemukan bukti yang tak bisa dibantah. Malam gala itu, Camilla tampil bersinar, menggenggam erat tangan Charles. Ia mencurahkan pujian berlebihan padanya, menekankan kesatuan mereka dalam melayani kerajaan. Ini pertunjukan hebat dari kepura-puraan, lapisan cemerlang yang menyembunyikan kerusakan di bawahnya. Charles, yang menyadari kebenaran, dipaksa berperan sebagai raja yang setia. Wajahnya tegang, setiap senyum menjadi siksa. Di belakang layar, Camilla melancarkan strategi perpecahan. Ia secara halus menyebarkan rumor beracun melalui para kepercayaannya dan jurnalis simpatik. Inti gosip itu menarget Putri Anne. Anne iri terhadap kekuasaan dan kemasyhuran menantu raja. Ia merasa tersisih sejak Charles naik tahta. Dan Anne sengaja menabur benih perselisihan antara pasangan kerajaan dengan cerita-cerita palsu tentang pelanggaran keuangan. Bisikan-bisikan beracun ini menyebar bagai api di dalam istana. Banyak pengawal istana yang terbiasa dengan kejujuran dan kekerasan hati Anne mulai mempertanyakan motifnya. Mereka memperhatikan kedekatannya yang semakin erat dengan Charles, kontras dengan jaraknya dari Camilla. Tanpa menyadari kompleksitas di baliknya, mereka hanya melihat narasi sederhana. Seorang putri yang berusaha menjatuhkan permaisuri yang dicintai rakyat. Tekanan makin berat menimpa Anne. Ia merasa terisolasi, terjebak dalam dilema tanpa jalan keluar. Kehormatannya ternoda dan keadilan tampak berpaling darinya. Charles,
Terjepit antara kepercayaan pada adiknya dan tekanan opini publik serta lingkungan istana, semakin ragu, ia tak bisa membantah rumor tanpa membuka penyelidikan, dan diamnya justru membuat Anne menanggung beban kecurigaan. Anne berada di ambang putus asa, seolah ia berjuang sendirian di balik bayang-bayang melawan kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Namun, di saat paling gelap, cahaya datang dari sumber yang tak terduga. Datang suatu pagi dini hari, saat Anne sedang menyortir berkas-berkas penyelidikan. Ia menerima panggilan telepon rahasia. Di ujung sambungan, terdengar suara gemetar salah satu auditor yang direkrut Charles, seorang bernama Malcolm, yang sedang menganalisis rekening Swiss digerogoti oleh rasa bersalah dan ketakutan. Setelah menyadari bobot kejahatan yang terungkap, Malcolm mengambil risiko besar. Ia menolak menjadi bidak dalam permainan kerajaan ini. Bukan hanya ia menemukan transaksi mencurigakan, ia secara tidak sengaja merekam percakapan pribadi yang melibatkan Camilla. Dalam pertemuan rahasia yang terburu-buru, Malcolm menyerahkan kepada Anne sebuah USB kecil. Wajahnya pucat, mata penuh ketakutan. Ia menjelaskan bahwa isi drive itu berisi rekaman percakapan antara Camilla dan Sir Julian, membahas secara detail cara mencuci dana melalui pengeluaran amal dan investasi. Seni, ini bukan spekulasi atau inferensi. Ini bukti langsung, pengakuan yang tak bisa disangkal. Anne menggenggam USB itu erat-erat. Keputusasaan lenyap digantikan fokus dingin seorang pemenang. Ia tak ragu, segera Anne mencari Charles. Raja duduk sendirian di perpustakaan, wajahnya suram. Anne tak membuang waktu. Ia hanya memasukkan USB ke pemutar audio pribadi dan menekan tombol putar. Suara Camilla bergema di ruangan sunyi, terdistorsi, asing, namun penuh nafsu dan kekejaman. Setiap kata, setiap detail tentang eksploitasi dana amal, setiap tawa sinis atas ketidaktahuan publik, menusuk hati Charles bagai pisau. Charles duduk diam tak bergerak. Wajahnya membeku, tanpa air mata, tanpa teriakan kemarahan. Kekecewaan yang luas dan lebih berat daripada cinta apapun menggantikan seluruh emosi. Ia menatap kosong, tak lagi melihat istri yang pernah ia agungkan, melainkan hanya seorang pengkhianat. Kebenaran telah menang, namun dengan harga sebuah hubungan yang benar-benar hancur. Ruang pertemuan pribadi telah berubah menjadi pengadilan dingin yang penuh keadilan. Charles duduk di ujung meja, wajahnya terukir oleh garis-garis kelelahan dan pengkhianatan. Di sampingnya, Putri Anne duduk tenang, matanya tajam dan tak goyah, bagai es yang menanti akhir badai. Di seberang mereka, Permaisuri Camilla masuk dengan penampilan anggun dan bermartabat, namun matanya menyiratkan ketegangan yang waspada. Dua penasehat terdekat raja hadir sebagai saksi atas keruntuhan yang akan terjadi. Tak ada basa-basi. Charles langsung memulai, suaranya rendah namun mantap. Ia tak perlu menaikkan nada. Kebenaran yang akan ia ungkapkan memiliki bobot cukup untuk menghancurkan segala kepura-puraan. Secara sistematis, ia menyusun bukti. Invoice pembelian seni yang dinilai jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Transfer kompleks yang dialirkan melalui lapisan perusahaan cangkang. Dan akhirnya, peta keuangan yang melacak destinasi akhir uang itu, dana pribadi yang secara rahasia dikendalikan oleh Camilla. Camilla berusaha menjaga ketenangan. Mendengarkan setiap detail, setiap angka, wajahnya tetap datar seperti topeng. Saat Charles selesai, ia membersihkan tenggorokannya, mencoba merebut kembali kendali ruangan. Ia dengan lembut membantah tuduhan itu, berargumen bahwa tindakannya adalah langkah proaktif untuk melindungi monarki dari ketidakstabilan ekonomi global. Ia bersikeras bahwa segala yang dilakukannya bertujuan menjaga citra dan sumber daya monarki, sebuah permohonan yang ditujukan pada rasa kewajiban dan kehormatan Charles. Matanya menatap sang raja, memohon pengampunan, berharap cinta masa lalu akan mengalahkan akal sehat dan hukum. Namun Anne tak akan biarkan sandiwara ini berlanjut. Dengan isyarat ia meminta salah satu penasehat Charles memutar rekaman. Suara Camilla mengisi ruangan, jelas dan menyeramkan, merinci bagaimana ia memanfaatkan yayasan amal sebagai alat pencucian uang. Saat rekaman berakhir, udara menjadi tebal, hampir sesak. Camilla akhirnya kehilangan kendali. Sekejap panik muncul di matanya, segera digantikan amarah. Ia meledak, menuduh rekaman itu telah dimanipulasi. Konspirasi jahat yang dirancang oleh Anne. Anne tak terlibat dalam perdebatan. Jawabannya hanya satu kalimat dingin dan menusuk, bebas dari emosi pribadi. Mencuri uang kerajaan untuk kantongmu sendiri. Itulah yang kau sebut perlindungan. Pertanyaan Anne menyayat pertahanan Camilla bagai pisau. Camilla berpaling pada Charles, tatapannya memohon. Masih berpegang pada harapan bahwa raja yang telah mencintainya selama lebih dari setengah hidupnya akan tetap berdiri di sisinya. Mengabaikan bukti demi menjaga citra. Namun Charles telah berubah, matanya memadukan rasa sakit mendalam dan tekad baja seorang raja. Ia telah memilih kehormatan takhta di atas cinta pribadi. Ia memerintahkan penasehatnya untuk memverifikasi bukti sekali lagi. Pada saat itu, Camilla melihat wajah familiar di antara penasehat.
Sir Julian, yang mengangguk memberi konfirmasi. Sir Julian, pengawas keuangan yang ia percaya sepenuhnya, yang telah menjalankan transaksi rahasia atas perintahnya. Sir Julian menghindari tatapan Camilla. Camilla membeku. Ia tak menyangka pria yang ia rayu dengan janji kehormatan dan kekuasaan justru menjadi orang yang mengkhianatinya di akhir. Ia terlalu memperkaya kesetiaannya yang buta dan terlalu meremehkan ketakutannya terhadap keadilan. Pengkhianatannya adalah pukulan terakhir yang fatal. Camilla menyadari semuanya telah berakhir. Ia telah dikalahkan oleh alat-alat dan orang-orang yang ia gunakan untuk menyembunyikan kejahatannya. Konfrontasi berakhir dalam sunyi yang penuh kebenaran. Charles tak perlu mengeluarkan putusan resmi. Nasib Camilla telah ditentukan oleh tindakannya sendiri, dan keberanian tak tergoyahkan Anne. Keesokan paginya, Istana Windsor diselimuti suasana aneh, hening berat yang penuh antisipasi. Anggota senior Dewan Kerajaan segera dipanggil. Mereka duduk di ruang rapat formal yang megah, masing-masing sadar akan bobot sejarah momen ini. Mereka tahu ini bukan hanya diskusi keuangan, melainkan pengadilan atas kehormatan. Raja Charles masuk tanpa sorak-sorai, namun dengan otoritas mutlak yang jarang terlihat padanya. Wajahnya pucat, matanya dalam oleh luka yang tak bisa disembuhkan. Namun saat ia berbicara, suaranya stabil, tak goyah. Ia menghindari sentimen pribadi, menyampaikan kebenaran dalam bahasa hukum yang tegas. Charles merinci bukti, transaksi gelap, dana yang lenyap, dan bukti tak terbantahkan dari pengakuan yang direkam. Ia menekankan bahwa tindakan Permaisuri Camilla bukan hanya pencurian pribadi, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan serangan berat terhadap kehormatan takhta. Saat ia selesai, Charles menatap Camilla yang berdiri di sudut ruangan, wajahnya kaku kehilangan semua kebanggaan. Di depan seluruh dewan, dengan suara mantap dan dingin, ia menyatakan, semua gelar, hak istimewa, dan wewenang yang dipegang Camilla akan dicabut segera. Keputusan ini mengguncang, tak dibelas kasihan, tak dipengampunan. Charles meminta Camilla mundur dari semua tugas kerajaan dan meninggalkan istana segera demi menjaga sisa martabat monarki. Camilla, yang dulu berada di puncak kekuasaan, kini diasingkan ke kesepian. Ia mundur ke sebuah properti pribadi terpencil, hilanglah gala sosial, gelar yang bisa dibanggakan, tepuk tangan publik. Hidupnya menyusut ke dalam 4 dinding batu tua yang dingin. Setiap hari, Camilla berhadapan dengan bayangannya di cermin, bukan untuk bersiap menghadapi acara penting, melainkan untuk menghadapi wajah yang telah kehilangan kemegahannya. Ia tak lagi melihat permaisuri yang gemilang, melainkan seorang wanita yang malu, dikalahkan oleh ambisi sendiri. Kesendirian menjadi satu-satunya temannya, dan gelar yang hilang terus menghantui pikirannya seperti bayangan. Ia dipaksa menghadapi realitas yang kejam. Ia pernah memiliki segalanya, hanya untuk kehilangan semuanya demi genggaman sesaat atas kekayaan. Raja Charles telah menyelamatkan kehormatan takhta, namun biayanya sangat besar. Ia terpaksa mengangsur istri yang pernah ia cintai dengan dalam. Beban keputusan ini meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Meski di depan publik ia tetap menunjukkan wajah tegar, dalam momen-momen pribadi, ia adalah seorang raja tua yang terusik oleh pengkhianatan. Bagi Anne, peristiwa ini menandai akhir dari perannya yang rahasia, mengembalikannya ke posisi sebagai putri yang setia dan tak goyah. Di mata publik dan istana, ia bukan lagi saudara ipar yang dianggap iri, melainkan simbol kesetiaan dan keadilan. Tindakan beraninya mengukuhkan dirinya sebagai tiang moral penting bagi monarki. Kebenaran tak butuh sorak-sorai untuk menang. Ia tak memerlukan senjata atau kekuasaan besar. Ia hanya butuh satu orang yang cukup berani untuk membela dan melindunginya dari dusta dan manipulasi. Putri Anne adalah orang itu, dan tekadnya telah menyelamatkan kehormatan takhta, membuktikan bahwa bahkan di balik dinding istana tempat kekuasaan dan intrik berkuasa, keadilan masih memiliki tempat. Setelah menjatuhkan vonis, mencabut gelar kerajaan Camilla, Raja Charles tetap duduk di takhtanya, namun membawa luka di hati yang tak akan pernah sembuh. Menurut Anda, apakah Charles benar-benar pemenang dalam kisah ini? Ataukah ia membayar harga terlalu tinggi atas keputusannya? Bagaimana pendapat Anda di kolom komentar?